Akib Online Internasional, Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Ki Haji Priyatno, dan keluarga besar yang telah menyediakan ruangan manakib ini sehingga mengalir keberkahan untuk kita semuanya. Pemangku hajat pada malam hari ini yang berbahagia dan yang mulia, Bapak Profesor Kiai Haji Hedi Sri Ahim Saputra. Semoga dengan wasilah manaqib Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan untuk beliau beserta keluarga besarnya, Amin. dipanjangkan Amin. usia dunianya, disehatkan Amin. jiwa dan raganya, dipermudah Amin. segala urusannya, Amin. diluaskan rezekinya, dikabulkan Amin. doa-doanya, dan dibahagiakan Amin. kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin, Amin. Allahumma amin. Amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita telah memasuki penghujung bulan Sya'ban. Artinya di malam 10 terakhir setiap bulan kita mengamalkan amaliyah mursyid, yaitu sholat sunnah syukur Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'a raka'atin ba'dal isya kamislihinna min Lailatul Qadar. Sholat 4 rakaat setelah isya itu seperti halnya sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Kita melaksanakan sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga telah diajarkan oleh guru agung kita Pangersa Abah Aus radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirruh. Memang banyak pendapat yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Mizan Al-Kubra. Beliau menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Tetapi ada pendapat daripada ulama lain, termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu bukan hanya terjadi di bulan Ramadan, tetapi bisa jadi terjadi di bulan lain, bahkan bisa terjadi pada tiap hari atau tiap malam. Salah satu ulama yang menyatakan bahwa bisa jadi Lailatul Qadar itu terjadi di setiap hari atau setiap malam adalah di samping ulama Imam Abu Hanifah, ada lagi Syekh Ali Al-Khawash menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu bukan hanya terjadi di malam Ramadan, tetapi juga di malam-malam di luar Ramadan. Bahkan ada ulama yang menyatakan, yaitu Afdhuluddin namanya, Syekh Afdhuluddin. Beliau menyatakan bahwa pernah mendapati Lailatul Qadar itu di bulan Syawal dan di bulan Sya'ban. Nah, dua pendapat ini kita mengikuti guru agung kita melalui amaliyah-amaliyah yang sudah dilakukan oleh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Cenarasa PPKN. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Melalui guru kita Pangersah Abah yang didapat dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai ke hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan ajaran yang jadi amalan ibadah yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan tanpa harus menunggu untuk mendapatkannya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apakah amalia itu? Amalia itu tidak lain adalah talqin dzikir. Talqin dzikir yang agung yang didapatkan dari yang maha agung yang telah ditetapkan. Yang telah ditetapkan inilah Lailatul Qadar adalah malam ketetapan.
saat pertama kali kita memperoleh talqin dzikir oleh guru agung kita ke dalam 3 lapis ruh kita. 12 huruf ditetapkan di ruh jasmani kita dengan kalimat nafi isbat la ilaha illallah, merupakan zikir ruh jasmani. Lalu kemudian kalimat ismu zat 4 huruf yang ditetapkan di dalam ruh rohani, dan 1 huruf yang ditetapkan di ruh sultani, kantong asma, di antara kalimat zikir ismu zat. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Dengan ungkapan lain bahwa ketika kita mendapatkan talqin zikir itu, Pangersah Abah Aus menyatakan bahwa kita telah mendapatkan Lailatul Qadar meski pelaksanaan talqinnya di saat siang. Alhamdulillah, summal alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'min. Dari lisan suci Pangersah Abah, Lailatul Qadar itu harfiahnya dimaknai dengan makna malam ketetapan. Apa yang ditetapkan yaitu saat diturunkannya inti kalimat la ilaha illallah ke dalam diri Nabi Muhammad dan umatnya melalui para penerus beliau hingga hari penghabisan, yaitu ketika diturunkan keseluruhan Al-Quran yang dikumpulkan dalam kantong asma'hu, inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan hu fi lailatul qadar. Hu, kantong asma yang telah ditanamkan ke dalam latifah kolbi kita itu adalah merupakan media untuk kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memakai media untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai takarub itu bisa melebihi daripada nilai malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin, ikhwanul akhwat rahimakumullah, bersyukurlah kita mendapatkan guru yang kamil mukamil, yang bisa mengajarkan kita untuk beramaliyah, diperkenalkannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa kita ini berada di penghujung hari-hari akhir bulan Sya'ban. Artinya, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Pertanyaannya adalah, apakah hanya Ramadan saja yang disebut bulan suci? Bagaimana dengan bulan-bulan yang lainnya? Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, melalui tulisan guru agung kita di dalam kitab Fadailus Syuhur, guru kita telah memberikan makna kesucian pada setiap bulan melalui huruf-huruf yang diartikan oleh beliau, menjadikan kesucian di semua bulan, dan semua bulan itu diramadankan oleh guru agung kita. Lalu apa persiapan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Tentu saja sebelum kita memasuki bulan Ramadan, maka kita harus saling mengingatkan, barangkali kita masih memiliki hutang puasa. Ada yang memiliki hutang puasa untuk segera membayar hutang puasanya sebelum memasuki bulan Ramadan. Yang kedua adalah persiapan mental kita. Kita bikin jiwa kita, raga kita senang menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Karena tidak semua orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini merasa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan.
Ada yang bilang sebentar kita baru saja melaksanakan bulan Ramadan tahun kemarin, sekarang sudah bulan Ramadan lagi. Istilah bahasa Jawanya itu sewingi Ramadan, saiki wis Ramadan maneh. Seakan-akan Ramadan itu menjadi beban. Padahal Ramadan itu meringankan beban kita. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, tetapi ada pergeseran nilai. Saya pernah ditanya oleh seorang pemilik toko serba ada, grosir ya, market grosir, orang Cina. Dia bertanya, Pak Haji, katanya puasa itu mencegah dari makan dan minum. Tetapi kenapa permintaan bahan makanan dan minuman itu semakin meningkat? Sehingga harga-harga itu ikut meningkat. Wong katanya puasa itu mencegah diri dari makan dan minum, tapi permintaan bahan makanan dan minuman itu lebih banyak. Ini kenapa? Pada saat itu saya jawab aja, ini karena momen. Bisa makan bersama keluarga yang tidak selalu keluarga itu berkumpul bersama untuk makan bersama. Dan Ramadan itu menyatukan keluarga, saling silaturahmi, makan bersama, dalam sahur bersama, dan juga buka bersama. Sehingga dalam kumpulan keluarga itu meningkat permintaan untuk makan dan minuman. Tetapi sejatinya, mestinya kita ini mempersiapkan mental yang terlebih dahulu, bukan mempersiapkan menu makanannya. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, persiapan mental, persiapan sehat jiwa dan raga kita. Kita jaga jiwa kita agar nantinya ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, kita dalam keadaan fit dan sempurna di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Ikhwan wal ahwat rahimakumullah. Puasa bulan Ramadan ini adalah merupakan amaliyah yang lain daripada yang lain. Yang spesial daripada ibadah yang lain. Ibadah puasa itu termasuk daripada rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Membaca syahadat, ya, sholat, berpuasa, membayar zakat, haji ke Baitullah. Membaca syahadat kita melaksanakan. Sholat kita menunaikan. Zakat kita menunaikan. Ibadah haji kita menunaikan. Hanya satu dalam rukun Islam itu yang tidak menunaikan, yaitu puasa. Sejatinya puasa itu tidak melakukan apa-apa. Kita tidak diperintahkan melakukan apa-apa. Kita hanya diperintahkan untuk menahan diri. Kita diperintahkan untuk saum, menahan diri bermakna al-imsak, menahan diri. Jadi puasa itu sebenarnya tidak melaksanakan, tetapi menahan. Bukan ofensif, tapi defensif. Imam Al-Ghazali menyatakan di dalam kitab Minhajul Abidin, beliau menyatakan bahwa innal ibadah syatrani. Syatrul ihtisab wa syatrul ijtinab. Wa syatrul ihtisab huwa fi'l ta'ah. Wal ijtinab al-ibtina'u minal ma'asi was sayyiati wa huwa at-taqwa. Wa inna syatral ijtinab ala kulli halin aslahu afdalu wa asrafu min satril ihtisab. Imam Ghazali menyatakan bahwa ibadah ini memiliki 2 sisi. Sisi ofensif, sisi positif yang disebut dengan al-ihtisab,
dan sisi defensif menahan diri yang disebut dengan al-ijtinab. Menahan diri yang bersifat ihtisab, ofensif itu adalah bentuk ketaatan. Dan amaliyah yang menahan diri dari maksiat, dari perkara yang jelek, itu dinamakan takwa menurut beliau. Dan beliau menyatakan wa inna syatrul ijtinab ala kulli halin, dan ibadah yang bersifat menahan diri, defensif, ala kulli halin, di dalam setiap tingkahnya, itu aslamu wa aslahu, afdalu, asrafu, lebih baik, lebih utama, lebih mulia daripada ibadah yang bersifat ofensif. Inilah ikhwan wal akhwat rahimakumullah, persiapan yang kita butuhkan untuk menghadapi Ramadan ini. Di samping kita membayar hutang puasa kita, mempersiapkan mental kita, juga mempersiapkan ilmu pengetahuan. Bukan ilmu pengetahuan secara syariat belaka, tetapi secara hakikat. Maka puasa kita bukan hanya terbatas pada syariat, tetapi puasa kita tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan puasa yang bersifat hakikat. Nah, persiapan-persiapan properti apa yang kita akan lakukan di bulan Ramadan? Kita motivasi sendiri diri kita. Kita niatkan nanti di bulan Ramadan saya akan menghatamkan Al-Quran. Pada bulan Ramadan saya berniat, bertekad tidak akan meninggalkan sholat tarawih, sholat malam. Pada bulan Ramadan saya akan tiap hari sedekah. Kita niatkan dengan niat yang tekad yang kuat. Maka dengan niat yang kuat itu, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan niat-niat baik kita. Dan niat baik kita kawal sampai kita menjadi orang yang menang di dalam pelaksanaan amaliyah di bulan suci Ramadan. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.